Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Balik lagi bersama saya Dwi Arel, kali ini di segmen kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin udah beberapa kali ya ada di Cawa Ekam. Siapa lagi kalau bukan Abang Fajar Ramadan. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat kah? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya kalau nggak sehat ya nggak mungkin saya kesini. Oh iya. Dan nggak mungkin saya bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Ya, kayak kerja gitu. Udah mulai aktif kerja lagi Bang? Alhamdulillah sudah berkat doa Cawa Ekam dan Jamaah Kuti Kompok Minang Waris semuanya yang ada di Provinsi Lampung. Oke deh. Kemarin di sesi sebelumnya ya Bang ya, Iya. gitu. Cerita tentang Abang terkena virus COVID-19. Pengalaman ya. Pengalamannya Ah. gitu. Jadi mantan ya Bang ceritanya. Mantan Bukan mantan, alumni. Oh. Alumni penderita COVID-19. Iya. Jadi bukan gitu. hanya kuliah saja ada alumninya. Oh, iya. Bukan SMA, bukan SMP. Dari SMP mana, alumni mana, SMA mana, SD mana, fakultas hukum mana, universitas mana, alumni mana. Ini enggak. Ini alumni Penderita COVID-19. COVID-19. Alhamdulillah survive ya Bang ya. Oh, bukan Gitu. survive lagi. Itu merasa terpukul banget. Luar biasa. Itu kalau nggak salah kemarin itu Abang dan sekeluarga ya kalau nggak salah. Ya, Alumninya nih Bang ngelihat keadaan gitu. Keadaan saat ini gitu. Khususnya untuk Lampung deh ya gitu. Kalau kita melihat keadaan saat ini, Untuk kasus COVID-19 ini ya, khususnya. bukan hanya di Lampung ya, kita buat pelajaran. Kalau kita lihat apalagi pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman Peraturan ya. Peraturan itu memang harus kita jalankan. Mau tidak mau, kudu tidak kudu, itu mesti kita jalankan. Memang itu sakit bagi diri kita. Nah, kenapa? Kayak pemerintah melarang mudik, pemerintah melarang sholat id di lapangan. Di lapangan, iya. Di satu sisi memang ada pro dan kontra. Iya, benar banget itu. Pro dan kontranya. Medsos lagi. Oh, lagi panas membara. Panas membara Iya. ya benar. Tapi kalau kita lihat dari sisi baliknya, kenapa? Kita tidak tahu yang hadir di situ jamaahnya. Apakah ada pendatang? Benar. Apakah Karena mudik itu tadi mudik? ya gitu. Nah, Walaupun udah diatur biasanya nih orang mereka Indonesia colong ini. Iya. Maaf ini balik Jamaah Kuti Kompo ya. Iya gitu. Ini memang realita di lapangan loh. Saya gitu. berbicara. Masih bisa aja lolos entah Masih lewat bisa. mana ya Bang. Iya, Karena benar. mereka ini untuk menghindari H-1-nya begitu gerbang itu ditutup, mereka itu sudah masuk duluan. Sudah Malah masuk dengar-dengar duluan. katanya ada 2 kasus yang dibawa dari luar negeri itu udah masuk Lampung sih, dengarnya sih. Infonya gitu. ya, tapi mudah-mudahan Enggak ya, Bang? mudah-mudahan ya kita juga belum tahu fix atau Di kasarnya. mana ya. Kalau kasarnya A1 atau belumnya Benar, A1, iya. nah kita serahin sama pemerintah. Coba pemerintah Provinsi Lampung untuk mencek data tersebut, info-info apakah ada 2 WNA ya? Mungkin orang WNA kan, mungkin perjalanan ke luar negeri kayaknya ya. WNA Perjalanan dari luar negeri. tolong dicek kebenarannya atau benarnya ya saya tidak dibilang Iya, saya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak itu enggak. mudah-mudahan enggak. Karena itu katanya ngomongnya dari India gitu. Terbawa virus COVID-19 dari India. Iya, Yang karena lagi heboh banget lagi sekarang. heboh. Jadi gini. COVID zaman saya terakhir itu, zaman saya sama yang sekarang ini agak berbeda. Karena sekarang ini yang ditakutin oleh pemerintah itu cara penularannya semakin cepat dibandingin kemarin-kemarin. Karena virusnya ini adalah B117 sama B1617. Itu mungkin virus yang lama tapi dia bermutasi gitu ya. Iya, Kayaknya sih ya. Jadi gitu. Lebih kuat lagi ya, jadi kalau B117 itu dari Inggris loh. Inggris. Ini dari
India yang terbaru. Nah, yang terbaru itu Katanya malah nggak ada B1617 yang dari India. Nah, itu penularannya sangat cepat ya. Cepat Aku dan lihat di sensitif. video-video itu. Sangat sensitif. Biarpun kita pakai masker pun, kalau kita imun kita itu tetap aja. Tetap, makanya cepat penularannya ya. Makanya kalau kan pemerintah pernah menganjurkan pakai masker double. Oh gitu. Pernah nggak dengar? Ya? Iya. Ya waktu lagi gencar-gencar sih pernah didobel. Ditakutinya itu. Dan ternyata ya memang nyata ya. Ketakutan vaksin nih, Bang. Nah. Saya juga belum. Saya juga belum. Sama. Karena saya belum. Saya jadi takut, seharusnya saya divaksin. Bukan, karena kalau saya kan alumni ini kan tunggu 3 bulan. Udah 3 bulan baru bisa divaksin. Iya, jadi mengembalikan imun dulu ya, daya tahan tubuh dulu gitu. Katanya sih, kata orang-orang kalau yang sudah alumni itu nggak usah divaksin. Oh gitu. Katanya. Tapi malah nggak rentan ya. Nah tapi lebih baik divaksin aja lah. Kalau memang ada ya. Iya, jadi abang juga belum? Belum. Sama-sama kita belum. Jodoh kali ya kita ya. Jodoh nggak divaksin coba, aduh. Jodoh belum divaksin, Minangwari maksudnya. Kita balik lagi nih Bang, ngomong masalah peraturan pemerintah itu menurut abang saat ini. Kalau peraturan pemerintah ini sangat efisien sih, Ril. Kalau menurut saya, karena kita harus menjalankannya. Pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Iya benar. Dan intinya semua peraturan itu balik lagi untuk kita ya sebenarnya. Dari kita untuk kita. Iya gitu. Karena gini, kalau kita itu pakai kos, kalau kita kena COVID, itu biayanya very expensive loh. Benar. Berobatnya ya Bang? Bukan berobatnya aja. Lo hitung deh secara hitung-hitungan dasar ya. Dasar. Nggak bisa kerja. Ronsen berapa? Ronsen paru-paru berapa kali? Itu bisa pakai BPJS kah? Bisa. Ya, bisa. Yang punya ya, yang nggak punya harus punya BPJS. Iya, tapi alhamdulillah saya pakai BPJS. Itu zero sekali. Keren. Iya. Nanti kalau untuk COVID dibiayain pemerintah. Oh iya. Oke. Terus? Ya, tapi alhamdulillah saya sekeluarga ada BPJS. Waktu saya ngalami ya. Emang pemerintah membiayai ya? Membiayai untuk penderita COVID-19. Ya, tapi tergantung orangnya. Oh iya. Iya. Ada yang mau pakai BPJS monggo, ada gitu. yang mandiri monggo, mau pakai asuransi monggo. Oh iya, benar. Karena nggak cuma BPJS ya, ada asuransi di luar dari BPJS. Iya, karena gini, kalau kita mandiri itu very expensive, ya. Lo hitung aja kamarnya berapa, dokternya berapa, obatnya berapa, uang isolasi berapa. Subhanallah. Berarti ini benar ya, mendukung benar ini pemerintah memang benar-benar ngebantu benar kalau memang sampai itu harga obatnya ya, harga obat yang buat membunuh racun kita ini, COVID ini, itu very expensive. Tablet itu, iya, itu waktu saya bukan kelas balik ya, Minangwari zaman di kelompok. Iya, untuk ngasih tahu teman-teman cawek ekam di sana, peraturan pemerintah itu sebenarnya ini gitu ya. Iya, sangat baik, harus diikuti karena baik untuk kita daripada kena COVID-19 kayak Bang Fajar dan keluarganya. Untungnya saya OTG loh. OTG, tapi yang kena istri saya. Memang untuk penderita COVID-19 ini kalau bisa teman-teman di sana jangan ada lagi ya Bang. Jangan. Tapi masih banyak. Close lah saya bilang. Iya, oke. Jangan ada jangan kok pemerintah ini kok ngatur-ngatur misalnya nggak boleh mudik nih Lebaran kok nggak boleh mudik, nggak boleh sholat Id gitu. Siapa sih yang nggak kangen sama keluarga? Kalau kita kilas balik kita udah 2 tahun loh nggak mudik. Kita sudah 2 tahun kita tidak sholat Id berjamaah di lapangan. Tapi keadaannya mau gimana? Sekarang gini. Nah makanya saya bilang
kita tidak tahu yang jamaah ini apakah yang tinggal di Lampung atau ada pendatang. Dan pendatang ini apakah dia clear atau tidak, atau OTG, kita nggak tahu. Tapi kan seharusnya nggak cuma mudik dan sholat id aja ya gitu. Mall tuh sekarang rame loh bang, mall lebaran. Nah ini khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang mau belanja. Pasar lumayan rame juga bang, Bambu Kuning. Makanya Macet. Makanya pemerintah ini harus benar-benar ketat. Jadi nggak cuman aturan untuk mudik dan sholat id aja seharusnya ya. Semua gitu. harus clear. Masih banyak yang nongkrong-nongkrong juga karena di kafe. COVID ini jangan dipakai main. Gitu. Saya kasih tahu, COVID ini jangan dipakai main. Penyakit ini beda. Seharusnya ditanggupin serius ya bang. Iya, harus ditanggap serius. Ini beda dengan penyakit malaria, DBD dan lain-lain. Itu dibandingkan COVID ini sangat rentang sekali. Bukannya saya sok tahu ya, karena saya alumni, saya merasakan Minamwari, Jamaah Ketikongko, Chow Ekam semuanya yang sekarang kita lagi saksikan, kita lagi dengarkan, cukup saya dan keluarga yang alami. Jangan kalian yang alami. Karena real itu hitungannya detik. Iya. Pernafasan loh. Dengar-dengar update terbaru itu udah zona merah dan oranye apa ya? Kalau saya sempat baca ya, saya baca di kompas.com. Itu Lampung itu sudah 6.000. Sudah 6.000. Banyak ya itu. Suspek atau udah penderita itu kayak kasus ya. Kasusnya sudah 6.000. Kasus lama kasus baru 81 apa berapa gitu. Kasus barunya antara kasus lama itu 81 apa kasus barunya 81 apa kasus barunya 6.000 something gitu. Melewati kayaknya ya. Jadi kalau dibilang zona merah kita juga belum tahu. Ini antara merah dan orange ini masih tanda tanya. Mudah-mudahan jangan jadi merah gitu kan. Cukup orange aja lah. Ya, karena kalau sudah merah takut kelabasan ke hitam. Iya, untuk kembali ke merahnya ini PSBB bisa jadi. Itu lebih baik kita lockdown. Lockdown. Jangan H-1 sebelum hari H-1 tuh udah lockdown. Kita nggak tahu ini. Lockdown benar-benar kita kunci baik dari Bakahuni, terus bandara, iya. Tol, terus lintas Sumatera itu benar-benar di lockdown. Kalau pemerintah sayang sama rakyatnya, tutup lah ya. Tutup. Nggak boleh ada yang keluar masuk lagi. Tutup selama menjelang Lebaran ini. Turki aja sampai bulan Mei tanggal berapa? Panjang juga sih. Banyak yang perpanjang lockdown itu karena angkanya semakin tinggi, apalagi terjadi di India. Iya. Jadi takut. Jadi menurut abang nih sebagai alumni dari COVID-19 mengamati semua itu peraturan pemerintah memang seharusnya dijalankan dan harus dianggap serius ya, jangan main-main lagi ya gitu. Jangan, tahan dulu lah selama kita ini COVID ini belum berakhir. Kan sekarang ini zaman canggih. Iya. Ada YouTube, ada video call, ada Zoom meeting, ada apa? Kenapa tidak kita lewat media elektronik? Menurut abang nih sebagai alumni mantan dari penderita COVID-19, peraturan-peraturan pemerintah itu berarti memang seharusnya dijalankan dan dianggap serius ya, bang gitu. Karena sih sebenarnya intinya kalau kita sayang sama keluarga kita di kampung ya gitu, lebih baik nggak usah mudik dulu. Kita kan nggak tahu juga OTG di luar sana kan. Kita tidak tahu selama di perjalanan. Ya oke lah kalau di dalam mobil tidak jadi masalah. Tapi kita kan transit. Kita makan, kita tidur. Restoran ya. Nah kita tidak tahu di lingkungan sana itu apakah zona merah, apakah zona hitam, apakah zona oranye di wilayah tersebut kita tidak tahu. Iya, benar.
karena orang dari segala macam penjuru, Penjuru. ya. Terutama kalau dari Lampung untuk nyebrang itu di kapal. Ya. Dan itu rame banget sih biasa. Woi, bukan rame lagi. Kayak sarden. Kayak sarden. Jadi saran abang nih untuk masyarakat dan sahabat-sahabat cowok Ekam di luar sana untuk menanggapi peraturan ini dan untuk kedepannya deh gitu. Kalau saran saya cuma satu, kita harus mentaati protokol COVID. Kedua, kita mentaati apa yang sudah pemerintah larang. Anjurkan ya. Dianjurkan. Jangan kita mentang-mentang sok pinter, sok jagoan, sok apalah kasarnya. Kita tidak tahu imun kita ini lagi fit atau tidak. Ya. Nah, ketiga, kita harus menjauhi dari kerumunan. Nah, dan keempat, kepada pemerintah, saya cuma bisa memberikan saran dan usul Sebagai warga sebagai negara, warga negara atau warga Lampung khususnya dan warga negara Indonesia. Coba kita lockdown. Kita ingin lihat angka kita apakah kita tambah atau nurun. Karena kalau saya lihat di grafik, saya suka ngikutin di grafik, itu posisi kita belum posisi turun sekali. Jadi memang dia sudah turun, tapi dia belum begini. Dia belum datar begini, jadi dia masih bisa, kemungkinan dia masih bisa naik. Apakah naiknya lebih tinggi daripada sebelumnya, kita belum tahu. Iya, banyak kemungkinan. Nah, jadi saya mohon kepada pemerintah, tolong lockdown. Lockdownnya Supaya jangan, tidak naik ya, kalau Iya. bisa turun. lockdownnya jangan H-1 dari sekarang. Nah, coba saya minta kepada Pak Gubernur, ke Wali Kota dan Bupati untuk turun ke lapangan, sidak ke mal-mal, ke pasar-pasar yang aktivitasnya padat. Nah, di situ. Kalau bisa mereka itu dijatah, yang masuk ke pasar, yang masuk ke mal itu dijatah. Jadi kayak waktu kita bikin undangan tuh, ada jam-jamnya. Jam-jam tertentu. Ya, karena kita tidak tahu di dalam sana apakah virus itu ada atau tidak, kita tidak tahu. Iya. Dan kita tidak tahu apakah di sana juga ada WNI yang sudah ketularan. Kita tidak tahu, kasihan loh. Kasihannya apa? Sama penjaga toko, sama diri kita juga guys, Jamakuti Kompo, Cowok Ekam semuanya. Kita ini punya keluarga, kita ini punya anak, punya istri, punya orang tua, kerabat, semuanya. Tolong gitu. Kalau kita Lampung ini tidak mau menjadi zona merah atau zona hitam, cut dari sekarang. Harus tegas pemerintah ini. Memang tegas itu memang sakit, tapi demi kebaikan, bukan demi kejahatan. Jangan Jamakuti Kompo menilai, "Wih, pemerintah ini harus kok tegas ini, kok sadis amat sih buat peraturan gini-gini." Itu demi kepentingan kita bersama. Ya, waktu kita kilas balik loh sih, ya. Kilas balik nih kita. Waktu asli kecil. Setiap dari mana-mana, ibu tuh selalu minta kita mandi. Cuci tangan, cuci kaki, kalau mau tidur, kalau mau mandi. makan, Nah. mandi. Dan itu akhirnya terbukti kan. Nah, kita dari mana-mana memang kuman ya. Bukan hanya COVID aja, kuman semua ada. Iya. Nah, Dan dalam Islam juga kan kebersihan itu sebagian dari iman, Iman. Bang. Gitu. apalagi zaman Rasulullah dulu kan ada kan. Dulu kan ada peristiwa kayak begini juga kan. Iya. Nah, Wabah ya, kalau wabah. zaman dulu namanya wabah ya Wabah, guys. ya kan? Sampai Rasulullah mengajarkan umatnya jangan beraktivitas Di luar. di luar. Sholat di rumah, semuanya di rumah sampai wabah itu berhenti. Dunia ini berputar. Sekarang kita kembali lagi 2021. Kalau di kalender itu 2021 itu sama dengan 1971. Kelas balik ya.
kembali lagi dunia ini. Jadi guys, saya minta kita tetap jaga stamina, jaga imun, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Itu. Jangan percaya hoak-hoak yang lain guys. Untuk saat ini tanda kasih sayang itu untuk saling menjaga. Gitu, menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang kita sayangin agar tidak terkena COVID-19 ini ya Bang ya. Kayak gitu. Makasih nih Bang untuk bincang-bincangnya kita siang ini ya gitu. Ariel jangan kumpul-kumpul dulu, jangan bukber, tahan dulu bukbernya. Demikian juga kepada teman-teman saya, ponakan saya yang lain-lain, baik di gamelan maupun di otomotif, kita harus mentaati peraturan protokol kesehatan. 3M itu ya, saya ingetin lagi. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan gitu. Untuk kepentingan kita bersama ya, Bang. Yes. Oke. Kalau gitu kita tutup bincang-bincang kita kali ini. Saya Dwi Arel bersama Bang Fajar Ramadan. Kita tutup bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.